Persoalan ijazah Pak Jokowi tak kunjung mereda, tak kunjung berhenti, dan tak kunjung selesai. Rilis dari Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan oleh Barreskrim yang telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli identik dengan 3 pembanding lainnya telah disampaikan ke publik dan menghentikan penyelidikan atas laporan penggunaan ijazah palsu oleh tim pembela ulama dan aktivis. Resmi dihentikan dan tidak dilanjutkan dengan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi setelah dilakukan penelitian oleh Barreskrim dinyatakan asli. Sayangnya, pernyataan dari pihak kepolisian tersebut tidak mampu menghentikan gonjang-ganjing dan tidak mampu menghentikan kericuhan di tengah publik kita soal ijazah Pak Jokowi. Terbaru, indikator politik melakukan survei. Saya pun kaget ketika lembaga survei harus masuk di dalam penggiringan opini soal kebenaran ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak. Indikator politik baru saja merilis hasil surveinya yang menyatakan bahwa ada 66,9% yang tidak percaya Jokowi memalsukan ijazah. 66,9 mendekati 70%. Kita bicara angka bulat, kita anggap 70%. Artinya, selain 70% tersebut, ada sisa kelompok yang percaya bahwa Jokowi telah memalsukan ijazah. Dan satu hal yang paling menarik bagi saya dari survei ini adalah bahwa ternyata 8 dari 10 orang Indonesia mengetahui persoalan ijazah palsu Jokowi ini. Luar biasa. Perbincangan di tengah publik artinya sudah sangat luas. 8 dari 10 orang, berarti 80% masyarakat Indonesia mengetahui kericuhan, kegaduhan soal ijazah Pak Jokowi ini. Apakah palsu atau tidak? Persoalannya sekarang di kita adalah, menurut saya, persoalan ini tidak pernah diselesaikan secara baik dan secara benar, yaitu melalui sebuah proses penyelidikan, penyidikan, forensik, persidangan, hingga putus apakah memang ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Metodologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian diragukan oleh banyak pihak. Bahkan saya mendengar bahwa Pak Jimli Asidiki, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, juga agak meragukan, bukan meragukan barangkali, tetapi beliau meminta supaya persoalan ini diselesaikan sampai pengadilan dan juga meminta labnya diuji oleh forensik yang independen. Dan kembali soal survei publik, indikator politik ini. Di kita sekarang telah terjadi sebuah perubahan yang sangat dahsyat soal kebenaran. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta. Kebenaran tidak lagi ditentukan oleh bukti-bukti konkret dan nyata. Tetapi kebenaran sudah dibangun oleh persepsi dan asumsi. Apa yang dilakukan oleh Barreskrim Polri diragukan ternyata oleh banyak pihak. Artinya apa? Barreskrim Polri dikategorikan oleh sebagian pihak sebagai penggalang opini, tetapi bukan sebagai pencari kebenaran yang sejati. Ada yang bicara, wah, Barreskrim harusnya tidak boleh menyatakan itu asli, hanya pengadilan yang boleh, tetapi hasil forensik Barreskrim dibawa ke pengadilan. Banyak yang menuding Polri telah bermain. Banyak yang menuding Polri sebagai pihak yang justru menutupi kebenaran. Dan inilah kekhawatiran saya di negara ini. Ketika kebenaran telah didukung, dibuktikan dengan cara-cara asumsi dan persepsi. Lembaga survei adalah opinion maker. Bagi saya mereka sedang membentuk persepsi, membentuk asumsi supaya orang percaya bahwa... Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian dari cuplikan video sebelumnya ya tentu menjadi sebuah penyampaian yang menarik sekali untuk kita ulas bersama, yaitu dari politisi PDI Perjuangan ya, Pak Siahaan ya. Nah, tentu teman-teman soal ijazah ya, ijazah Pak Joko ini lagi-lagi ijazah terus ya, saya sebetulnya udah bosan banget lah gitu ya.
Tapi ya bagaimanapun ya kita akan bahas juga gitu ya. Tapi saya tidak terlalu panjang lebar lah untuk ke sana. Tentu saya sudah banyak sekali membahas ini di komentar pada di video-video di channel ini ya. Sudah banyak sekali. Nah, di sini saya akan ulas bagaimana penyampaian teman-teman kita saja ya. Bagaimana pendapat teman-teman kita, saya akan sampaikan di komentar pada video ini. Nah, misalnya dari Mailus ya. Mantan Presiden Mulyono, Osisi Orpi, pantas dihina dan direndahkan. Mantan rakyat dengan perbuatannya yang suka berbohong dan berijazah palsu, seakan-akan ijazah palsunya diabaikan 50% rakyat NKRI yang tidak memilihnya. Kita kecewa sama Anda Pak Jimmy ya, mengubah konstitusi yang dilakukan oleh pihak Jokowi, hal yang dipaksakan. Kenapa Anda berada di MK tidak menyelamatkan adanya pelanggaran kode etik yang kode etik berat, dan dengan demikian keputusan MK nomor 90 wajib dibatalkan sehingga Gibran tidak memenuhi syarat usia, sehingga kau selamat ke Indonesia jika kau lakukan itu. Jika Anda turut bertanggung jawab atas kerusakan NKRI ini, di lorong hati kecil Anda pasti itu ada gitu ya. Jadi memang soal ya putusan MK putusan 90 tahun 2023 lalu juga ya tentu menjadi problem ya, atas pencalonan, atas naiknya Gibran Raka Buming Raka, atas lolosnya atau dimudahkan dan diberikan karpet merah ya, sehingga bisa menjadi calon wakil presiden pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 yang lalu. Meskipun dengan begitu, dengan berbagai kontroversi, dengan berbagai problem, ya, tetapi bagaimanapun ya sudah diputuskan pada putusan 90 tahun 2023 bahwa setidaknya pernah menjabat sebagai kepala daerah. Jadi bukan tentang usia-usia lagi gitu ya. Memang pada saat itu Gibran sedang menjabat sebagai wali kota Solo. Nah, tentu teman-teman banyak yang tidak senang karena disebut bahwa itu telah mencederai konstitusi. Demi anak muda yang usianya belum mencukupi tetapi dipaksakan untuk ikut berkontestasi. Karena kemudian bapaknya pun masih presiden aktif dan paman Gibran ada di MK pada saat itu Anwar Usman. Ya, dalam sejarah Indonesia hanya tahun 2024 yang bapaknya masih presiden aktif, anaknya maju sebagai cawapres. Di era Pak Harto sekalipun, sekeras apapun Pak Harto, di zaman pemerintahan otoriter Soeharto misalnya, nggak ada tuh anaknya mencalonkan diri sebagai wakil presiden gitu ya. Nggak ada tuh anaknya mencalonkan jadi gubernur misalnya, atau jadi apa, kan nggak ada gitu ya. Hanya ada di era Jokowi. Mending usianya cukup, ini udah anaknya presiden aktif, usianya belum cukup, dipaksakan, makin terlihat ya. Makanya nggak heran kalau banyak mengatakan bahwa haus jabatan, haus kekuasaan, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian bukan disidangkan tetapi dipapang orangnya di Monas. Udah anak-anak bangsa Indonesia nggak usah sekolah, beli aja sekolah sama guru, cetak aja ijazah, entar rakyat beli. Harus dikawal proses pengadilan, buktikan segera, dan lapor harus diperiksa terbuka, dan hakim dalam memutuskan jangan bermain api. Saya rakyat biasa sudah tidak percaya pada Jokowi karena tidak jujur di mata rakyat, buktinya tidak dapat menjelaskan pemakaian gelar DRS dan gelar DR. Bayangkan kemarin kan sempat DRS, sekarang jadi insinyur ya. Saya nggak tahu juga di mana perubahannya itu ya, tiba-tiba kok bisa begitu. Nah kemudian gara-gara Jokowi, orang-orang pintar jadi sama dengan orang-orang purba, batu zaman dulu. Inilah yang terjadi di Konoha ya. RI ini salam akal sehat ya.
lakon kudu dilakoni, hidup itu perwujudan karma, baik buruk, benar, salah, akhirnya akan terbuka siapapun itu ya. Mungkin rakyat sudah semakin mengerti apa yang terjadi di negara ini, betapa rejim yang berkuasa tidak dapat lepas dari para elemen negara yang selalu menjadi tempat berlindung atas semua kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat mendasar. Sudah dapat dilihat realitanya saat ini untuk segala hal yang carut marut. Jadi sudah tidak ada kepercayaan publik pada semua institusi negara untuk bertindak adil terhadap hak-hak warga negara. Transkrip nilai dan berita acara yudisium mana syarat lulus waktu itu 156 SKS dan IPK 202 2.0, artinya IPK di bawah 2 yang nggak lulus juga gitu ya. Dan banyak juga yang saya mengatakan bahwa katanya Pak Jokowi di DO katanya atau apa gitu nggak lulus gitu ya. Ya itu saya nggak tahu sebetulnya benar apa enggak, tapi ada yang mengatakan IP di bawah 2 gitu ya dan lain-lain. Nah, Bung Ferdinand ini melindur kali ya. Survei indikator soal ijazah 66,9% rakyat tidak percaya soal Jokowi palsukan ijazah. Kalau rakyat percaya Jokowi palsukan ijazah itu baru masuk akal seperti yang Anda bilang. Mau konten kok nggak pahami dulu apa yang mau dibahas. Jadi ya terkait persoalan ijazah palsu ini, jujur sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara, sebagai anak muda, saya juga penasaran banget, penasaran sekali melihat selembar kertas ijazah yang dimiliki Pak Jokowi saat ini yang katanya asli. Saya ingin sekali itu ditunjukkan dan kita melihat secara bersama. Saya penasaran sekali, bukan tidak percaya palsu asli atau siapapun itu yang mengatakan, tapi ingin melihat saja bagaimana kenyataannya dengan secari kertas, selembar kertas itu saya ingin melihat. Sampai saat ini saya ingin melihat, saya sangat penasaran sekali. Kiranya Pak Jokowi berkenan di kemudian hari untuk menunjukkan hal itu, biar beliau tidak merasa direndahkan, tidak merasa dihina, dan lain sebagainya. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.